Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Doa mulai. Baik ya, kita akan membahas tentang dynamic routing menggunakan Cisco. Pengertian dynamic routing ya, dimana router dinamis adalah router yang merutekan jalur yang dibentuk secara otomatis oleh router itu sendiri sesuai dengan konfigurasi yang dibuat. Jika ada perubahan topologi antar jaringan, router otomatis akan membuat routing yang baru ya, berbeda dengan static routing. Jadi kalau dinamis routing itu dia dinamis lebih pintar. Kalau static routing itu dia manual dalam mengkonfigurasinya, sedangkan dynamic routing ini jadi konfigurasi simple konfigurasinya, terus dia akan merutekan sendiri ya. Jadi dia bisa mengupdate tabel routingnya ya. Ini bersifat dinamis ya. Contohnya ini banyak ya, contoh daripada dynamic routing ini banyak, yaitu ada BGP, ada RIP, IGRP, OSPF, EIGRP ya, banyak ya. Kemudian keuntungan dari dynamic routing ya, ini adalah cocok untuk area besar atau luas, kemudian hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya ya. Kemudian jadi nanti di setting tetangganya itu ya, routernya misalkan kalau pakai BGP nanti berapa AS numbernya ya. Kemudian di router tersebut itu berada di network berapa ya, itu aja. Enak nanti, nggak kayak di static routing. Kemudian bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router dikonfigurasi, hanya router yang berkaitan saja ya. Kalau yang pakai static routing harus manual ya, kalau ada router yang baru. Kalau dinamis tidak. Kemudian yang D, router secara otomatis berbagi informasi. Ini pinter ya dia. Kemudian routing table dibuat secara dinamik ya, ini tabel routingnya dibuat secara dinamis ya, beda dengan static routing. Kemudian tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Kemudian administrator tidak ikut campur tangan ya. Sedangkan kelemahan dynamic routing ini adalah beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Jadi ini memakan CPU sama memori ya. Berbeda dengan static routing, dia lebih cepat dan tidak memakan banyak memori sama CPU-nya di routernya. Kemudian kecepatan pengenalan dan rekapan IP table terbilang lama karena router membroadcast ke semua router lainnya sampai ada yang cocok, sehingga setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Ini agak lama ketimbang static routing. Kemudian banyak tadi yang ya, untuk dynamic routing ya, ada ini BGP, RIP, IGRP, OSPF, kemudian EIGRP ya. Kita akan bahas salah satu yaitu BGP ya. BGP ini singkatan dari ini, Border Gateway Protocol, disingkat BGP. Ini adalah inti dari protokol routing internet ya. Protokol ini yang menjadi backbone dari jaringan internet dunia. Jadi backbone-nya itu adalah menggunakan BGP. Kemudian BGP digunakan untuk melakukan pertukaran informasi routing antar jaringan. BGP merupakan salah satu jenis routing protokol yang digunakan untuk koneksi antar autonomous system. Jadi di sana ada AS number-nya ya. Jadi AS number. Dan salah satu jenis routing protokol yang banyak digunakan oleh ISP besar ataupun untuk perbankan ya. Kayak Telkom itu menggunakan BGP. Jadi Telkom yang terkoneksi dengan server yang ada di UIN Malang itu menggunakan BGP. BGP mempunyai skalabilitas yang tinggi karena dapat melayani pertukaran routing pada beberapa organisasi besar. Oleh karena itu, BGP dikenal dengan routing protokol yang sangat rumit dan kompleks ya. Contoh aja ini ya, contoh topologinya ini ya, ini sama di sebelah kanan ini sama ya. Ini di sini ada
3 router ya, router 1, router 2, router 3. Kemudian di sini ada 5 network ya, network ini 192.168.0/24, network 172.16.00/30, dan network 172.16.04/30, kemudian network ini 192.168.2.0/24 sama network 192.168.3.0/24 ya. Login-nya. Kemudian di sini ada PC1, IP-nya adalah ini 192.168.1.2/24, gateway-nya 192.168.1.1. Jadi gateway-nya ke router ya. Kemudian router 1 ini AS number-nya adalah 100, ini IP-nya adalah ini 192.168.1.1/24 ya. /24 itu 255.255.255.0 ya, netmasknya. CIDR-nya /24. Router 1 ini juga memiliki IP address 172.16.0.1.30 ya, /30 ini netmasknya 255.255.255.252 ya. /30 ini hanya bisa dipakai oleh 2 host, yaitu router 1 sama router 2, makanya ini pakai /30 ya. Jadi router 1 ini berada di network ini 192.168.1.0/24 sama network 172.16.00/30. Kemudian di router 3 ini memiliki AS number 200. Ini ada 3 network. Jadi router 2 ini, network pertama adalah ini di network 172.16.00. Kemudian di network juga ini 172.16.0.4/30 sama network 192.168.2.0/24. Jadi router 2 ini berada di 3 network dengan IP ini 172.16.0.2/30. Kemudian ini 172.16.0.5/30 berada di network ini. Sedangkan yang ketiga adalah 192.168.2.1/24 berada di network ini. Kemudian di sini PC2, IP-nya adalah 192.168.2.2/24, gateway-nya ke router 2 ya, 2.1 ya. Selanjutnya router 3 ini berada di 2 network, network 172.16.0.4/30 sama network 192.168.3.0/24 ya, dengan IP address 172.16.0.6/30 ini di network ini ya. Dan juga ini IP address-nya 192.168.3.1 berada di network ini. Kemudian di sini ada PC3, IP address-nya 192.168.3.2/24, gateway-nya ke router 3 ya. Jadi ada 3 router, kemudian ada 5 network ya. Ya, ini router dihubungkan dengan kabel UTP ya, antar router, kabel cross, ini juga cross. Kemudian router ke switch ini menggunakan straight, kabel straight ya. Ini gambarnya sama kayak di sebelah kanan ini, biar mudah nanti kita akan konfigurasi hostname-nya dulu sama IP address Cisco ini ya, router 1 ya. Ini dikasih masuk ke sini konsolnya ya, CLI command line interface ya. Di router ini EN ini bisa, atau mungkin enable ya, EN tab gitu, nanti tulisan enable gitu. Kemudian conft ini configure terminal, disingkat conft, jadi lebih enak disingkat-singkat seperti itu. Kemudian masukkan config ini ya, hostname router 1, memberikan nama router 1 pada router sini. Kemudian kita masuk ke interface 00 ini ya, 00 itu yang sini ya. Kita masuk IP address-nya 172.16.0.1 ini /30 ya, /30 itu ini 255.255.255.252 netmasknya. Kemudian untuk mengaktifkan interface-nya menggunakan no shutdown atau no shoot gitu bisa. Kemudian exit untuk keluar ya, mengaktifkan ini ya F00. Kemudian F01 adalah yang sebelah sini, kita kasih IP address 192.168.1.1, kemudian /24 itu ini 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan
interface-nya menggunakan no shutdown atau no shoot gitu aja. Kemudian ini kita exit, kemudian ini Ctrl Z ya. Kita cek nanti show running config atau shrun gitu aja juga bisa ya. Dan ping 192.168.1.2 ini PC 1 nya ya. Pastikan PC 1 sudah dikonfigurasi IP nya ya, IP sama gateway nya sama netmasknya ya. Kemudian kita beralih ke router 2. Router 2 ini ada di 3 network ya, memiliki 3 IP address yang berbeda. Pertama adalah EN, masuk EN enable, kemudian conf t configure terminal, kemudian hostname router 2 namanya router 2, kemudian interface nya F00 ya. F00 itu di sini di network ini ya. Addressnya adalah 172.16.02/30 itu adalah 255.255.255.252. Dan kita aktifkan interface-nya menggunakan no shoot atau no shutdown, kemudian kita exit keluar dari interface F00. Dan kita masuk ke interface F01. F01 nya di sini, yang sebelah sini. Ini adalah IP address atau IP ADD gitu bisa, IP add gitu juga bisa. IP nya adalah ini 172.16.05, kemudian /30 ini adalah netmasknya 255.255.255.252. Kemudian kita aktifkan interface nya menggunakan no shoot ya. Dan kita exit keluar dari F01, kemudian kita masuk ke interface ETH0/0/0 ya, sini ya. Ini IP nya adalah ini IP address 192.168.2.1, ini /24 itu 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan interface nya menggunakan no shoot atau no shutdown, kemudian kita exit keluar, kemudian Ctrl Z, kemudian show running config ya. Show running config atau shrun, kemudian kita ping router 11 router 1 ya, 172.16.01 router 1 kita ping, dan juga ping ke PC2 ya. Pastikan PC2 nya dikonfigurasi addressnya netmask sama gateway nya ke router 2 ya, PC2 sini. Kemudian di router 3 ya, router 3 ini memiliki AS number 300 ini ya. Oke, di sini CLI nya EN ya atau enable, kemudian conf t configure terminal, kemudian masuk hostname router 3 ini memberikan nama kepada router 3. Kita masuk ke interface F00. F00 itu di sini addressnya adalah 172.16.0.6, kemudian di sini 255 ini /30 ya, /30 adalah ini 255.255.255.252 ini /30. Jadi /30 itu hanya bisa dipakai oleh 2 host saja, 2 host ya. Pada network di sini adalah router 2 sama router 3 hostnya. Kemudian di sini no shutdown atau no shoot bisa, kemudian exit atau ya Ctrl Z juga bisa, keluar dari F00 ya. Kemudian kita masuk ke interface F01 ya, F01 nya di sini F01 dengan IP address 3.1 ya, IP address 192.168.3.1, kemudian /24 ini ya. /24 itu adalah netmasknya 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan interface nya menggunakan no shoot. Dan kita exit, kemudian kita Ctrl Z untuk exit dari config, kemudian shrun, jalankan shrun atau show running config ya. Kemudian kita ping IP router 2 ini 172.16.05 di sini. Kita ping untuk memastikan terkoneksi ya. Kemudian yang kita juga ping PC3 ini 192.168.3.2. Kita harus setting dulu PC3 nya, IP nya 192.168.3.2/24 ya, netmasknya, kemudian gateway nya ke router 3 nih. Nah, akan terlihat semua poin kabel sudah berwarna hijau seperti ini nantinya.
Kemudian kita akan konfigurasi dynamic routing dengan BGP ya. Di router 1 sini conf t masuk konfigur terminal ya. Pertamanya harus enable dulu ya, enable, kemudian conf t masuk t. Kemudian router BGP 100 ini router BGP as numbernya, jadi as numbernya 100 ya, router BGP nya adalah 100. Kemudian tetangga router ya, atau router sebelahnya itu adalah router 2 ya. Nanti di ini neighbor itu tetangga ya. Ini adalah router 2 172.16.02, ini IP nya di sini posisinya. Remote S 200 ya, ini adalah 200, ini as numbernya miliknya router 2. Sedangkan router 1 itu as numbernya 100, kalau router 2 as numbernya adalah 200. Dan router 1 ini berada di network ini 172.16.00 ini ya, 172.16.00 ini dengan mesh masnya /30 ini adalah ini 255.255.255.252/30. Kemudian router 1 ini berada di network ini juga ya, network. Jadi dia itu berada di network mana sih router 1? Nah ini 192.168.1.0, masnya adalah ini /24 itu adalah ini 255.255.255.0. kemudian Ctrl Z ya, atau exit, kemudian masuk ini show IP route, kemudian show IP BGP summary ya, untuk melihat nanti, silahkan dilihat nanti. Kemudian untuk router 2 sini masuk conf t, kemudian di sini router BGP 200. Ini router 2 ini memiliki as 200, as numbernya 200. Kemudian tetangganya neighbor, router tetangganya itu mana sih ya, ini 172. Jadi router 2 ini tetangganya adalah router 1 sama router 3, dimana router 1 nya IP nya adalah ini 172.16.01, ini ya, remote S 100, ini as numbernya punyanya router 1 itu 100. Sedangkan di sini router 3, nanti di sini settingnya neighbor 172.16.06, ini IP nya router 3. Kemudian remote S nya adalah 300, ini adalah as numbernya router 3. Kemudian router 2 ini memiliki network, berada di 3 network. Jadi network 172.16.00 ini network ini. Jadi router 2 itu berada di 3 network, 172.16.00/30 adalah ini 255.255.255.252. Kemudian router 2 juga berada di network ini ya, 172.16.04 ya, ini network 172.16.0.4, meshnya adalah 255.255.255.252. Kemudian router 2 berada di network ini juga ya, network 192.168.2.0 di sini ya, /24 itu adalah ini, meshnya 255.255.255.0. Kemudian exit dari config router, kemudian show IP route, kemudian lagi show IP BGP summary, nanti dilihat. Jadi habis nyeting ini di exit dulu, keluar dari config router, langsung masuk sini, ini di show IP route. Kemudian di router 3, ini router 3 ini conf t ya, konfigur terminal, masuk config ya. Kemudian di sini di router BGP 300, ini as numbernya 300. Kemudian neighbornya, routernya tetangga itu adalah ini router 2 dengan IP address 172.16.0.5 ya, 5. Remote S nya adalah 200, as numbernya adalah 200 ini ya, 200. Kemudian router 3 ini berada di network ini sama ini ya. Jadi di sini network 172.16.04, ini 04/30 adalah masnya 255.255.255.252.
Kemudian router 3 juga berada di network 192.168.3.0. Ini /24 ini adalah masnya 255.255.255.0. Ya, nanti di exit ya. Di exit gitu. Nah, nanti sampai seperti ini, terus nanti di show IP root. Ya, dilihat nanti ya. Kemudian show IP BGP summary. Jika terjadi kesalahan konfigurasi, kita dapat menghapusnya dengan menambahkan no di depannya ya, misalkan ini no IP address 172.0. Ini contohnya ya, contoh menghapus. Untuk melihat semua konfigurasi, ketik show running config atau srun ya. Kemudian untuk menyimpan konfigurasinya menggunakan write memory atau wr mem gitu, wr spasi mem ya, untuk menyimpan ini ya, write memory ya, mem untuk menyimpan. Jadi kalau misalkan routernya kita konfigurasi ya, biar nggak hilang ya ketika listrik mati, tiba-tiba mati ya. Kalau misalkan nggak di write memory, nanti hilang semua konfigurasi yang telah kita lakukan. GLI itu akan hilang, makanya kita simpan konfigurasinya menggunakan write memory atau wr mem. Nah, ini nanti akan tersimpan di CF nya ya, CF router ya. Kemudian lakukan uji coba koneksi dengan command ping dari PC1 ke PC2 dan ke PC3. Jadi dari PC1 ini coba ping ke PC2 maupun PC3 ya. Dan lakukan trace routing untuk mengetahui jalur routing dengan command tracer ya. Jadi P1, P2, P3 nanti di trace ya, trace. Jadi habis ping di trace, nanti dia melewati router berapa gitu. Pakai trace ya, pakai trace. Kemudian tugasnya kerjakan tahap langkah percobaan ini pada Cisco Packet Tracer. Konfigurasilah dynamic routing menggunakan Cisco router dengan menghapus jaringan yang ini dihapus ya, network 192.168.2.0/24 dihapus sehingga seperti ini ya. Pastikan PC1 nanti terkoneksi dengan PC3 nah, ya. Nanti dicoba ya konfigurasinya. Demikian pembahasan tentang dynamic routing. Silahkan nanti dicoba menggunakan paket tracer dan dicoba pula tugasnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.